Halo semuanya, kami dari kelompok nomor urut 167. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ikomang Alit Krisna Putra, NIM 21153440119 dari Teknik Elektro, Prodi Teknik Otomasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Olandari dengan NIM 21151241103 dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4, Manajemen Proyek Konstruksi. Perkenalkan, saya M. Arifudin, NIM 211344043, jurusan Teknik Elektro, Program Studi D4 Teknik Otomasi. Halo, perkenalkan nama saya Igede Wanarta Sanjaya dengan NIM 21151241121 dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Halo, perkenalkan nama saya Iwayan Wira Lesmana Putra dengan NIM 21151244035 dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Halo, perkenalkan nama saya Imade Tegar Perkasa Pamungkas Martana dengan NIM 21151244074 dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4 Manajemen Proyek Konstruksi. Halo, perkenalkan saya Almalia Rolianan dengan NIM 21156544059 jurusan Akuntansi Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Perkenalkan nama saya Rehan Akbar Prasarevi dengan NIM 21153444022 dari jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Otomasi. Hai, perkenalkan nama saya Ananda Hidayati, nomor NIM saya 2015323121, jurusan Teknik Elektro, Program Studi D3 Manajemen Proyek. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Krisna Aditya Dharma, NIM 21153444012 dari jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Otomasi. Kenapa kita memilih edukasi berbentuk animasi? Karena kita ingin mengurangi adanya kerumunan dan tatap muka di masa pandemi ini. Dan dari edukasi yang berbentuk animasi, tidak hanya orang dewasa yang dapat memahami edukasi ini, tetapi anak-anak pun bisa memahami edukasi ini. Karena dengan menggunakan animasi, anak-anak jadi tertarik untuk menonton dan anak-anak merasa tidak bosan menonton edukasi berbentuk animasi. Dengan ini, anak-anak jadi mengerti cara pencegahan penularan COVID-19. Sekian dari alasan kami mengapa memilih edukasi berbentuk animasi, dan selamat menonton di video berikut ini. Cara pencegahan penularan corona. Apa sih itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan orang-orang dengan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk juga ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Penularan virus bisa melalui kontak tidak langsung, misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau bisa juga menyebar melalui kontak langsung dengan droplet.
Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Adapun cara mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Basahi kedua tangan kamu dari telapak tangan sampai pertengahan lengan dengan air bersih yang mengalir, hangat atau dingin. 2. Tuangkan sabun secukupnya dan oleskan ke kedua tangan kamu hingga menutupi seluruh permukaan tangan. 3. Gosok kedua telapak dan punggung tangan kamu secara bergantian. Jangan lupa gosok juga jari-jari tangan dan sela-sela jari sampai bersih. Lalu, bersihkan juga bagian bawah kuku. Bersihkan kedua ibu jari tangan dengan cara menggenggam dan memutar ibu jari secara bergantian. 4. Gosok tangan setidaknya selama 20 detik atau sama dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dari awal sampai akhir sebanyak 2 kali. 5. Bilas tangan dengan baik di bawah air bersih yang mengalir. 6. Keringkan tangan dengan menggunakan handuk bersih atau di bawah hand dryer. Kedua, memakai masker. World Health Organization mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Keempat, menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Etika batuk dan bersin yang benar. 1. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan dalam baju saat batuk dan bersin. 2. Tutup hidung dan mulut dengan tisu dan segera buang ke tempat sampah dan lakukan cuci tangan sesuai prosedur. 3. Gunakan masker saat batuk dan segera buang masker ke tempat sampah. Etika batuk dan bersin yang salah seperti batuk dan bersin ditutup dengan kepalan tangan dan batuk atau bersin tidak ditutup dengan apapun. Cara meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemi. Selain menerapkan protokol kesehatan, kalian juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh agar dapat menangkal infeksi virus corona. Berikut adalah beberapa cara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 1.
Rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali dalam seminggu. 2. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang. 3. Berjemur setidaknya 3 kali seminggu selama 10-15 menit, terutama pada pukul 9-10 pagi, agar memicu produksi vitamin D yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Tidur yang cukup dan nyenyak dapat menjaga bahkan memperkuat daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. 5. Mengonsumsi suplemen peningkat daya tahan tubuh, terutama yang mengandung vitamin C, vitamin D, dan eksinasi. Sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Kami dari kelompok nomor urut 167 pamit undur diri dan dadah. Aksosma 2021. Sadarkan diri, aksi.